saya Laili Rahmatul Ilmi dan Bapak Sugeng Santoso. Hari ini kita akan mempelajari praktikum klasifikasi dan kodifikasi morbiditas dan mortalitas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan rule morbiditas. Seberapa pentingkah rule morbiditas tersebut? Kita sebagai perekam medis tentunya harus memahami terkait dengan kondisi morbiditas. Morbiditas itu sendiri suatu kondisi yang menggambarkan kondisi penyakit suatu pasien yang dituliskan oleh dokter sebagai penanggung jawab asuhan keperawatan di dalam rekam medis. Kita sebagai coder akan memberikan coding mengacu pada buku yang dikeluarkan oleh WHO. Untuk diagnosis kita menggunakan buku ICD-10, sedangkan untuk tindakan kita menggunakan ICD-9-CM ataupun ICOPIN. Lalu kita sebagai perekam medis harus memahami pentingnya dari morbiditas itu sendiri. Dengan adanya morbiditas dapat dijadikan sebagai dasar pelaporan angka kesakitan untuk surveilan kesehatan. Data tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi para pengambil kebijakan seperti epidemiologis dapat menggunakan informasi morbiditas untuk mengambil kebijakan terkait penurunan angka penyakit untuk melakukan preventif, kemudian untuk menurunkan angka kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan untuk ilmu ekonom dapat dijadikan sebagai dasar terkait dengan pembiayaan kesehatan yang akan ditanggungkan kepada pasien atau para penjamin kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, mata kuliah KKMM akan berkaitan dengan mata kuliah pembiayaan kesehatan, yang kedua berkaitan dengan mata kuliah manajemen mutu dalam pendokumentasian rekam medis. Selain itu, dari informasi morbiditas akan mendukung para pengambil kebijakan di Fasienkes seperti direktur atau pimpinan tertinggi dari Fasienkes tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di perkuliahan klasifikasi dan kodifikasi morbiditas dan mortalitas. Untuk sesi ini kita akan membahas terkait dengan persiapan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika akan melakukan pengklasifikasian morbiditas dan mortalitas. Tentunya mahasiswa wajib mengetahui terlebih dahulu luaran atau capaian dari pembelajaran perkuliahan ini. Harapannya setelah mahasiswa mengikuti kemudian menempuh dan mempelajari perkuliahan terkait dengan klasifikasi dan kodifikasi untuk morbiditas dan mortalitas, mahasiswa mampu untuk melakukan pengklasifikasian klinis, kemudian terkait dengan pengkodean penyakit atau disease serta tindakan yang berkaitan dengan morbidity. Lalu apa saja yang harus wajib disediakan oleh mahasiswa? Yang pertama tentunya adalah tersedianya buku ICD-10, mulai dari ICD-10 volume 1, volume 2, dan volume 3. Yang kedua, mahasiswa wajib mempelajari terkait dengan rencana pembelajaran selama 1 semester. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya memahami atau mampu mengetahui terkait dengan pentingnya pengklasifikasian dan kodifikasi morbidity dan mortalitas, tetapi mahasiswa mampu mempraktekkan secara langsung bagaimana sih cara melakukan reseleksi menggunakan rule morbiditas dan mortalitas. Nah, yang sudah saya tampilkan ini adalah ICD-10 volume 2. Jadi sebelum mahasiswa menggunakan ICD-10 volume 1 dan volume 3, wajib memahami dasar dari penggunaan ICD-10 tersebut. Nah, dalam ICD-10 ini kita akan fokus membahas perihal terkait dengan dasar morbiditas rule. Mari kita mencari rule morbiditas. Nah, rule morbiditas di sini sudah tertera pada bab 4 ya. Di sini kita scroll, kita membuka konten atau daftar isinya. Rules and guidelines for mortality and morbiditas coding.
Nah, untuk morbiditas tersebut ada pada 4.3 nih, 4.4 morbidity revisi ICD-10. Oke, mungkin bisa dibaca sendiri oleh mahasiswa. Di sini ada panduan bagaimana melakukan perekaman informasi untuk kondisi single dalam analisis morbiditas data. Yang ini peraturan umumnya adalah dokter yang bertanggung jawab kepada pasien wajib memilih kondisi utama yang tertuang dan menuliskannya di dalam rekam medis. Kemudian di sini ada spesifisitasnya dan detailnya. Ada contoh diagnosis yang termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua ada multiple condition yang dilaporkan oleh dokter di dalam rekam medis. Yang ketiga adalah kondisi yang disebabkan adanya external cause berkaitan dengan injury, keracunan, and other effect yang menyebabkan terjadinya yang berdampak pada suatu kondisi yang disebabkan oleh faktor luar atau external cause. Kemudian ada treatment of sequel ya. Jadi ada episode di mana para pemberian treatment atau investigasi yang ada gejala sisa yang menyebabkan suatu kondisi di kemudian hari. Nah, yang kedua di sini 4.4.2 menjelaskan panduan bagaimana cara mengcoding kondisi utama dan kondisi yang lain. Nah, si dokter itu akan menuliskan dia beberapa diagnosis di dalam rekam medis. Kita sebagai coder perekam medis wajib memahami mana yang main condition and other condition. Oleh karena itu perlu dilakukan reseleksi rule dengan rule MB1 hingga rule MB5. Di sini nanti kita akan bahas satu persatu apa sih definisi rule MB1 hingga rule MB5. Lalu ini salah satu contohnya ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Yang keempat, harus memahami terkait dengan multiple coding yang dituliskan di dalam rekam medis serta coding kombinasi. Coding kombinasi yang dimana nanti ketika akan mengcodingnya itu ditemukan suatu kode yang memang merupakan coding kombinasi. Ini contohnya nanti kita bahas secara detail ketika praktikum. Lalu untuk external cause ya, yang coding external cause yang menyebabkan suatu kondisi. Misalnya ada pasien mengalami kasus kecelakaan lalu lintas ya, ada external cause-nya. Kemudian ada pendarahan misalnya atau fraktur karena KLL, itu akan menyebabkan suatu kondisi yang berdampak pada morbiditasnya atau kesakitan. Dan yang terakhir adalah coding sequel of condition-nya ini di sini. Lalu ada coding terkait kondisi penyakit yang kronik dan akut. Lalu ada coding post procedural condition and complication. Nah, teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan ICD-10 browser. Jadi dimanapun, kapanpun untuk mengcoding atau mempelajari itu sangat efisien dan efektif. Lalu di sini ada 4.4.3 menjelaskan tata cara untuk melakukan reseleksi ketika seorang dokter menuliskan kondisi utama itu tidak tepat atau tidak benar dalam rekam medis pasien. Oleh karena itu perlu dilakukan rule seleksi dengan menggunakan rule morbiditas 1 hingga rule morbiditas 5. Dan yang ini adalah penjabarannya. Dan yang terakhir adalah spesifikasi atau note atau catatan penting yang berkaitan dengan kondisi. Misalnya ada penyakit-penyakit yang merupakan special note seperti HIV/AIDS, ya, kemudian sequel infeksius, neoplasma, kemudian penyakit diabetes mellitus, endokrin, ya, lalu sequel dari saraf, ya, kemudian ada low vision atau kebutaan terkait dengan pengkodean pada alat indera ya, panca indera. Kemudian
ada terkait kondisi pregnancy, kehamilan ya, dan masa nifas, proses persalinan. Lalu di sini ada terkait dengan bab 20. Nah, demikian untuk penjelasan materinya, kita akan membahas secara detail ya di sesi berikutnya. Yang perlu ditekankan dalam mempelajari rule morbiditas ini, terdapat 5 rule yang harus dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama adalah rule morbiditas MB1, yang kedua adalah rule morbiditas MB2, yang ketiga rule morbiditas MB3, yang ketiga rule morbiditas MB4, dan yang terakhir adalah rule morbiditas MB yang kelima. Mari kita akan membahas satu persatu dari rule MB yang sudah saya sebutkan di awal. Rule morbiditas 1 atau istilah MB1 adalah suatu kondisi utama atau main condition yang dituliskan oleh dokter penanggung jawab atau DPJT di dalam rekam medis. Rule MB1 itu berbunyi adalah kondisi utama yang dituliskan di kondisi yang lain. Akronimnya adalah penting tidak penting terbalik. Itu adalah kata kunci untuk rule MB1. Contoh rule MB1 ya, yaitu rule MB1 itu intinya adalah diagnosis utamanya ini salah letaknya di diagnosis sekunder. Misalkan dalam berkas rekam medis dokter menulis diagnosis utamanya artritis rheumatoid ya. Terus diagnosis sekundernya ada diabetes mellitus, ada hernia femoralis, terus ada arteriosklerosis, terus pasien di rumah sakit selama 3 minggu. Tetapi prosedurnya, tindakan yang diperoleh si pasien adalah hernioterapi ya. Nah, ini untuk operasi hernia. Spesialisnya adalah spesialis bedah umum. Nah, selama dirawat kan perawatan utama si pasien adalah di hernianya ini. Jadi sumber daya rumah sakit, sumber daya yang banyak dikeluarkan adalah untuk penyakit hernianya, dan juga dokternya kalau kita lihat dokternya spesialis umum. Jadi ini seharusnya diagnosis utamanya adalah hernia ya. Hernia, kenapa hernia? Karena ya satu ya sesuai dengan dokternya ya, spesialis bedah umum, sesuai juga dengan tindakannya. Jadi rumah sakit mengeluarkan biaya paling banyak itu adalah untuk penyakit hernianya. Jadi yang seharusnya adalah diagnosis utamanya hernia, kemudian artritis, terus diabetes, dan arteriosklerosisnya sebagai diagnosis sekundernya. Baik, kita akan belajar bagaimana cara melakukan rule seleksi untuk kasus morbiditas. Nah, di sini kita skenariokan dari data rekam medis pasien, di mana dokter mengisikan beberapa diagnosis yang tertuang di dalam rekam medis. Untuk soal yang pertama, dokter menuliskan kondisi utama pasien mengalami artritis rheumatoid. Kemudian, kondisi lainnya adalah diabetes mellitus, hernia femoralis terpuntir dengan aterosklerosis generalis. Lalu untuk prosedur atau tindakan yang telah diberikan kepada pasien dilakukan henioterapi. Sedangkan dokter penanggung jawabnya adalah dokter bedah umum. Maka pertanyaannya adalah, rule apa yang paling tepat digunakan dari kasus soal pertama? Nah, kita melihat kondisi utamanya adalah artritis rheumatoid yang berkaitan dengan muskuloskeletal. Sedangkan kondisi lainnya ya, diabetes mellitus, hernia femoralis terpuntir, kemudian ada aterosklerosis generalis.
sedangkan tindakannya adalah herniorapi. Nah, jika kita melakukan telusur, kita melihat dulu nih prosedur apa yang paling cocok nih dari beberapa diagnosis yang telah dilaporkan. Nah, kita lihat di soal yang pertama, prosedur herniorapi berarti berkaitan dengan penjahitan hernia ya, rapi. Kemudian herniorapi dilakukan proses penjahitan pada hernia. Nah, dari kasus ini yang paling tepat adalah pasien mengalami hernia femoralis terpuntir ya, sehingga perlu dilakukan tindakan herniorapi oleh dokter bedah umum. Maka yang di kondisi utama itu tidak tepat pengisiannya. Oleh karena itu, jika kita melihat yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, apabila clue-nya kondisi penting tidak penting terbalik, di mana kondisi utama terletak pada kondisi lain, maka sudah jelas nih menggunakan rule MB1. Mari kita lakukan proses pengodean. Nah, di sini saya menggunakan ICD-10 browser. Nah, mahasiswa bisa menggunakan ICD-10 yang browser atau manual. Nah, langkah pertama bagaimana cara mengcoding si hernia femoralis terpuntir. Mari kita cek di ICD-10 volume 3. Nah, kita mencari saya langsung mencari hernia femoralis supaya cepat. Kita menggunakan control find ya, hernia femoralis. Nah, hernia adalah suatu kondisi ya, ada hernia atau hernia acquire sama recurrence. Nah, masuk dalam penggolongan digestif, sistem digestiva, di mana kodenya adalah K46.9. Itu hati-hati. Supaya kode yang diisikan lengkap, maka kita melihat nih, apa tadi hernia terpelintir ya, terpelintir. Maka kita melihatnya adalah hernia obstruction. Nah, ini kita menemukan kode hernia obstruction, atau bisa melihat see also hernia, lokasinya di mana with obstruction. Ketemu K46.0. Lalu hati-hati di sini ya. Di sini mahasiswa tolong dilihat hernia obstruction ya, kodenya K46.0. Untuk memastikan apakah kodenya tepat dan akurat, kita langsung melihat di ICD-10 volume 1. Ya, kita cari dimasukkan di sini, search K46 ya. K46 ya, kita klik, kita baca K46 ya. Kita lihat paling atas, K46 merupakan unspecified abdominal hernia. Includes-nya adalah enterocele yang masuk ya ke dalam usus, terus epiplocele. Ini ada hernia yang terdiri dari nose, intestinal, intestine, dan intraabdominal. Nah, kita tahu bahwa tadi termasuk dalam includes. Sedangkan apabila hernianya itu masuk ke dalam vaginal enterocele, maka kodenya bukan K lagi, tetapi kodenya N. Nah, kita cek K46. K46 terdiri dari 3 subbagian, yaitu K46.0 hingga K46.9. Kita cek yang ini, K46 ya, unspecified abdominal hernia with obstruction, tanpa adanya gangren. Tolong diperhatikan garis tegak lurus ya. Ini yang termasuk golongan K46, ada causing obstruction, incarcerated, irreducible, and strangulated. Nah, yang terpelintir itu strangulated tanpa gangren, maka kita beri kode K46.0. Mari kita beri kode ya. Kita kode di sini yaitu K46 ya. K46.0.
0. Lalu ya ini bagaimana? Karena kita kan melihat diagnosis utamanya, harusnya kan diagnosis utamanya yang di sini. Kita bisa melakukan pengodean dengan kondisi yang lainnya. Nah, herniorapi silakan dicari ya, dicari di kode ICD 9CM. Rule apa yang digunakan adalah rule MB pertama. Baik, untuk soal selanjutnya, soal Satu lagi ya, misalkan di dalam berkas rekam medis di ringkasan keluar, dokter menulis diagnosis utamanya sinusitis akut, kemudian diagnosis sekundernya karsinoma endoservix, terus ada lagi hipertensi. Nah, tindakan yang diterima pasien adalah histerektomi total ya, pengangkatan rahim. Spesialisnya ginekologi ya. Nah, ini dokter kandungan kok nulis diagnosis utamanya sinusitis akut, kira-kira nyambung enggak? Nah, terus ini pasiennya dirawat selama 3 minggu. Kira-kira harusnya diagnosis utamanya apa? Nah, yang pastinya adalah yang berhubungan dengan prosedur tindakan yang diterima oleh pasien yang berkaitan dengan pengangkatan rahim ya. Nah, yang paling nyambung adalah karsinoma endoservix ya, karena ada karsinoma sehingga rahimnya diangkat. Jadi diagnosis utamanya karsinoma endoservix, baru diagnosis sekundernya sinusitis akut dan hipertensi. Dalam rekam medis pasien, kondisi utamanya adalah sinusitis akut. Kondisi lainnya adalah karsinoma endoservix. Kemudian kondisi lainnya adalah hipertensi ya. Kemudian prosedurnya adalah dilakukan histerektomi total histerektomi dengan dokter penanggung jawabnya adalah spesialis ginekologi. Oleh karena itu ya, sebenarnya sudah tahu nih kita clue-nya. Dokter yang meriksa ginekologi. Kemudian prosedurnya adalah histerektomi yang berkaitan dengan ginekologi. Nah, diagnosis mana yang paling tepat yang sesuai dengan tindakan dan penanggung jawabnya adalah kondisi karsinoma endoservix. Sehingga karena karsinoma endoservix diletakkan di kondisi lain itu sudah jelas menggunakan rule MB2. Tetapi mari kita lakukan cara mengkodenya terlebih dahulu. Karsinoma endoservix. Nah, hati-hati, karsinoma itu masuk dalam bab neoplasm. Ya, oleh karena itu, ketika kita akan melakukan pengodean ya, neoplasma untuk melihat karsinoma bisa menentukan dia kategori kode untuk morfologinya ya. Untuk karsinoma. Oke, kita cari karsinoma. Kodenya kayak saya browse. Karsinoma kita menggunakan C ya, karsinoma. Karena untuk neoplasm ada yang sifatnya ganas dan ada yang sifatnya jinak. Nah, untuk karsinoma endoservix ini kita lihat nih, ya sifatnya yang primary atau secondary. Karsinoma. Oke. Kita cari karsinoma. Oke, di karsinoma kita lihat karsinoma. Karsinoma ada keterangannya adalah see also. Nah, see also neoplasm berarti bisa menggunakan langsung neoplasm. Tetapi di sini ada note-nya, kecuali ada indikasi morfologi ya. Jadi untuk mengetahui sifat morfologinya
karsinoma ya, kita bisa melihat nih nanti karsinoma, kita melihatnya bisa neoplasm dan malignan. Nah, untuk kode karsinoma bisa kita cek di volume 1 ya, di halaman terakhir. Nah, di sana ada kode Dejer dan maaf, ada kode pengklasifikasian untuk neoplasm. Nah, kita neoplasm. Oke, kita search dulu. Nah, sistem sedang mencari. Nah, di dalam neoplasma itu ya akan ada tabel pengklasifikasian. Dia termasuk kategori primary, secondary, kemudian in situ ya, atau benign and unspecified. Nah, mari kita mencari terlebih dahulu, karena jika kita menggunakan yang elektronik harus kita browse dengan melakukan control find ya, atau control F. Selanjutnya baru kita masukkan kata kuncinya. Setelah itu kita melakukan browser. Coba kita cari dulu ya, neoplasm. Nah, neoplasm di sini ya, di sini ada neoplasma. Bisa dilihat yang atas adalah golongan malignan, ganas, bisa primary, secondary, in situ, benign, and uncertain. Nah, dari sini kita bisa melihat nih dia penggolongannya yang mana. Oleh karena itu kita cari karsinoma endocervix, neoplasm endocervix. Nah, endocervix ada yang kanal sama gland ya. Tadi kalau kita lihat karsinomanya itu bisa kita carinya di ICD-10 volume 1 di bagian belakang ya. Itu kodenya adalah M8000-3 ya. Nah, 3 itu menandakan apa? Menandakan di sini malignan 3, 6 ya. 201 ya. Nah, 3 itu mengkategorikan adalah sifatnya primary. Jika kita melihat di sini malignan endocervix sifatnya ganas. Oleh karena itu kita kode C53. Kita cek di volume 1 ya. C53. Oke, kita search di kata kunci C53. C53 ya, kita ketemu di sini malignan neoplasma of cervix uteri. Karena kondisinya adalah dalam endocervix, maka kita kodenya C53.0. Ya, kita kode di sini ya. Bagaimana Bu kode yang lain? Tidak perlu dikode, nanti kan akan berkaitan dengan pembiayaan, maka kita memilih kode yang paling tepat. Sehingga kita pilih dengan rule MB1. Nah, MB3 adalah suatu kondisi di mana dokter mengisikan kondisi utama merupakan bagian dari kode bab 18 atau kode R. Perlu diketahui bahwa kode R tidak bisa dijadikan sebagai diagnosis utama karena merupakan suatu kondisi yang meliputi gejala atau tanda yang berkaitan dengan kondisi diagnosis primary-nya. Oleh karena itu, maka pilihlah kondisi penting yang dilaporkan pada other condition. Soal keempat itu ya, soal keempat di mana ya di sini
seorang dokter menuliskan diagnosis utamanya adalah hematuria. Yuk kita cross check. Hematuria adalah suatu kondisi ya yang dilaporkan dari simptom hematuria. Kodenya berapa? Oke, di ICD-10 volume 3 hematuria. Hematuria ya, ketemu R31 ya. Kita cek dalam ICD-10 R31 berarti suatu simptom. Tapi kita cross check lagi. Ya, kita cross check lagi hematurianya ya. Dilakukan tindakan prosedur eksisi ya. Jadi karena dia mengalami ISK ya, kemudian mengalami hematuria ya, eksisi diartemi papilomata yang meriksa dokter spesialis urologi. Nah, jika kondisi seperti ini, maka kita sudah tahu sebenarnya apabila suatu simptom atau gejala yang dilaporkan sebagai kondisi utama dan relevan dengan suatu pemeriksaan atau pembedahan ya dan relevan juga dengan dokter penanggung jawab, maka itu menggunakan rule MB3. Di sini R1, kemudian kita menggunakan rule MB3. Bagaimana nih untuk yang kasus-kasus yang lainnya? Nah, jadi kalau untuk yang rule MB4, nah kita bisa melihat nih kondisi yang paling spesifik, specificity. Contoh kasus rule MP4. Misalkan dokter menulis diagnosis utamanya kardiovaskuler accident, kemudian diagnosis sekundernya diabetes mellitus DM, kemudian hipertensi dan pendarahan otak. Nah, pendarahan otak ini kan adalah subspesial dari cerebrovascular accident. Jadi ini cerebrovascular accident ini masih umum, yang lebih spesial adalah pendarahan otak ini masih berkaitan. Jadi di rule RB4 ini ya seorang coder ya harusnya kuat di patologi dan fisiologi ya. Jadi keterkaitan antar penyakit ini juga harus dipahami. Jadi dalam kasus ini seharusnya diagnosis utamanya adalah pendarahan otak, kemudian diagnosis sekundernya diabetes ya, DM, kemudian hipertensi. Kemudian cerebrovascular accident-nya tidak perlu di-coding. Contoh kasus rule MB4 yang kedua yaitu misalkan dokter menulis diagnosis utamanya penyakit jantung kongenital, penyakit jantung bawaan. Nah, ini sebenarnya kondisi yang masih umum sekali. Kemudian diagnosis sekundernya adalah defek septum ventricle. Nah, ini kan defek septum ventricle ini kan masih ada kaitannya dengan penyakit jantung bawaan. Nah, seharusnya diagnosis utamanya adalah di defek septum ventricle-nya, kemudian penyakit jantung kongenitalnya tidak perlu di-coding. MB5 adalah suatu kondisi yang dilaporkan pada kondisi utama atau main condition yang ada kata penghubungnya atau. Misalnya, seorang pasien mengalami sakit kepala karena giginya tumpul atau mengalami peradangan. Maka pilihlah sakit kepala sebagai main condition. Oke, saya kasih contoh yang kedua. Ya, misalkan diagnosisnya kolecistitis akut dan pankreasitis akut. Kebetulan dokternya juga dokter spesialis penyakit dalam. Ini sama-sama kuatnya, ya pilih saja yang di depan ya, yang kolecistitis akut. Demikianlah pembahasan untuk kode morbiditas. Yang pertama, MB1, cirinya penting tidak penting terbalik. Yang kedua, MB2 adalah kondisi utama yang dilaporkan lebih dari satu diagnosis. MB3, kode R dilaporkan sebagai kode utama. Yang keempat, ada spesialisitas pada kondisi utama. Dan yang terakhir, pada main condition ada kata penghubung atau.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Nadia, apakah sudah memahami terkait dengan pencarian rule morbiditas? Jadi rule morbiditas itu sendiri dapat mahasiswa pelajari di ICD-10 volume 2. Oke, saya ulang lagi. Untuk pemahaman rule morbiditas adalah gunakan ICD-10 volume 2. Nah, tata caranya silakan mahasiswa bisa melihat daftar isi yang sudah tertera di dalam ICD-10 tersebut. Nah, mahasiswa bisa mempelajari terkait dengan rule morbiditas. Coba dicari di halaman berapa morbiditas. Coba dicari dulu ya. Apakah sudah ketemu? Ya, ini jadi di dalam rule morbiditas itu sendiri terdapat 5 rule yang harus dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama ada rule MB1, kemudian ada rule MB2, kemudian ada rule MB3, rule MB4, dan terakhir rule MB5. Untuk rule MB1 dapat digunakan apabila dokter menuliskan diagnosis utama itu pada other condition yang seharusnya itu tertuang dalam main condition. Sedangkan untuk rule MB kedua dilaporkan dokter menuliskan suatu kondisi pada main condition lebih dari 1. Kemudian untuk other conditionnya itu dikosongi. Untuk rule MB3 cirinya adalah suatu simptom atau sign ya itu dijadikan sebagai diagnosis utama atau main condition. Sedangkan untuk rule MB yang keempat ya di sini tolong Nadia pahami cirinya adalah specificity. Kita bisa melihat antara diagnosis utama atau main condition dengan diagnosis yang lainnya dilaporkan, tetapi pelakuan atau reseleksinya adalah menentukan spesifik dari pemeriksaan atau dokter yang merawat. Dan yang terakhir adalah rule MB5 adalah suatu kondisi yang dimana dilaporkan pada halaman main condition itu dengan keterangan dan atau. Begitu ya Nadia. Setelah memahami rule itu, nanti tata cara mengkodenya sama dengan kondisi coding yang lainnya, yaitu menggunakan ICD-10 volume 3 yang merupakan indeks alfabetik ya, dimana ICD-10 itu terbagi menjadi 3. Nah, pada sesi pertama menjelaskan terkait dengan alphabetic index, kemudian untuk section kedua adalah external cause, dan yang section 3 adalah table of graph. Nah, untuk rule morbiditas kita mencari di ini terlebih dahulu, baru melakukan cross check di volume yang pertama. Jadi seperti itu tata cara melakukan coding. Untuk daftar pustaka yang digunakan pada perkuliahan hari ini, yang pertama adalah menggunakan jurnal dari Burma et al. Terkait dengan monitoring progress toward pembiayaan kesehatan, kemudian standar akreditasi SMART, panduan WHO dalam mengcoding yaitu WHO statistik pada tahun 2011, serta ICD-10 ya, ICD-10 manual serta yang elektronik dari WHO. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia atau APIRMIKI serta Prodi RMIK Fakultas Kesehatan Unjani Yogyakarta.